Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Sekar pada tugas terakhir dari mata kuliah Produksi Media Video Televisi. Seperti judul video ini, saya akan mengajak teman-teman semua mengenal sejarah dari salah satu peninggalan Belanda di Jakarta. Pada hari ini, saya akan mengajak kalian berkeliling dan mengeksplor salah satu museum bersejarah di Jakarta, yaitu Museum Bank Mandiri. Lokasinya berada tepat di kawasan Kota Tua, di Jalan Lapangan Stasiun Pinangsia, Jakarta Barat. Penasaran ada apa saja di dalamnya? Yuk ikuti sampai akhir! Museum Bank Mandiri buka setiap Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Harga tiketnya sangat terjangkau, dari mulai dewasa sebesar Rp5.000, pelajar atau mahasiswa sebesar Rp3.000, dan turis mancanegara sebesar Rp15.000. Saat masuk, kalian akan mendapatkan wristband sebagai tanda tiket. Gedung megah ini dibangun pada tahun 1929 dan selesai sekitar 1933. Pada masa kolonial Belanda, arsiteknya adalah dua insinyur berkebangsaan Belanda yang bernama J.J. de Bruyn E.P. Smits dan C. van der Linde. Mereka tergabung dalam Biro Arsitek Looswit, Vermont and Ed Kuipers yang terkenal di masa itu. Dahulu, gedung ini merupakan kantor pusat yang bernama Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM, perusahaan dagang Belanda yang kemudian berkembang menjadi lembaga perbankan. Setelah Indonesia merdeka, NHM dinasionalisasi pada tahun 1960 dan berubah menjadi bagian dari sistem perbankan nasional. Barulah pada 2 Oktober 1998, gedung ini resmi dibuka sebagai Museum Bank Mandiri. Museum Bank Mandiri berdiri di atas lahan seluas 10.039 meter persegi dan tetap mempertahankan desain aslinya hingga saat ini. Begitu masuk ke lobi utama, kalian akan menemukan meja teller super panjang dengan ukuran 122 meter. Lengkap dengan loket-loket berbahasa Belanda, di area ini juga terdapat koleksi peralatan khas kuno yang dulu digunakan pegawai bank. Di sisi lain terdapat ruang khusus Tionghoa, tempat pelayanan bagi para pedagang keturunan Tionghoa yang pada masa itu banyak bergerak di sektor perdagangan dan perkebunan. Loketnya terpisah dari loket Eropa, meski posisinya sejajar dari pintu masuk, ini mencerminkan sistem sosial kolonial pada zamannya. Ruang sejarah, pengunjung diajak menyusuri ulang masa-masa NHM saat kultur stelsel atau tanam paksa diberlakukan di bawah Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch pada tahun 1830. Pada masa itu, NHM bertugas membeli, mengangkut, dan mengekspor hasil tanam paksa seperti gula, kopi, pala, cengkeh, serta berbagai rempah Nusantara. Ruang ini dilengkapi diorama yang menggambarkan kehidupan kolonial dan transformasi NHM hingga menjadi bagian dari sejarah perbankan Indonesia. Naik ke lantai 2, kalian akan melihat kaca patri indah yang menggambarkan 4 musim. Kaca patri ini bukan sekedar dekorasi, tetapi simbol perjalanan aktivitas perdagangan dan perbankan Belanda pada masa itu. Dari lantai 2, kita akan turun ke area bawah tanah, tempat penyimpanan berangkas-berangkas kuno, berbagai ukuran dan warna. Ruangan-ruangan kecil di area ini dulunya digunakan sebagai ruang private untuk nasabah yang ingin menyimpan barang berharga atau melakukan transaksi deposito. Di sebelahnya terdapat ruang kluis, ruang penyimpanan uang dan barang penting. Untuk masuk, pengunjung melewati pintu berangkas setebal raksasa dengan berat sekitar 5,5 ton dan diameter 90 cm.
Ada juga ruang safe deposit box. Setiap kotak memiliki 2 kunci, satu untuk nasabah, satu untuk pihak bank. Keduanya harus digunakan bersamaan untuk membuka kotak sebagai sistem keamanan ganda. Semakin besar ukuran kotak, semakin tinggi biaya sewanya. Bagian sini adalah area surat berharga dan uang zaman ke zaman. Di ruangan berikutnya terdapat tempat penyimpanan surat berharga seperti cek, wesel, hingga emas batangan. Di sini juga ada koleksi uang tunai dari berbagai periode sejarah Indonesia. Kalian bisa melihat berbagai macam model uang zaman dahulu, dari mulai masih bernama kota Batavia hingga berubah nama. Di sini juga ada koin-koin kuno zaman Cina. Sebagai penutup perjalanan, pengunjung masuk ke ruang IT yang memperlihatkan perkembangan teknologi perbankan, lengkap dengan contoh mesin server lama dan mesin ATM generasi awal yang pernah digunakan Bank Mandiri. Di sini juga ada sejarah perjalanan modernisasi transaksi dari Bank Mandiri. Demikian akhir dari perjalanan kita mengeksplor Museum Bank Mandiri. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.